Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam dengan satu topik mancanegara, Saudara. Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, Swiss pada Kamis waktu setempat. Keikutsertaan Indonesia ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam penyelesaian damai konflik internasional. Ketika sejumlah negara Eropa menyatakan menolak, Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Hal itu ditandai dengan penandatanganan piagam Dewan Perdamaian yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menyatakan langkah yang diambil Indonesia ini sebagai kesempatan bersejarah dan merupakan peluang dalam komitmen menjaga proses transisi Gaza tetap pada solusi dua negara atau two-state solution. Indonesia disebut akan menggunakan keanggotaannya untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan akses kemanusiaan serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Oke. Terima kasih. Mencermati dinamikanya sejauh ini, apa sebenarnya untung dan rugi bagi Indonesia usai bergabung dalam Dewan Perdamaian usungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Apakah cita-cita menciptakan damai di Tanah Gaza bisa terwujud dengan pembentukan Dewan ini? Saya diskusikan ini bersama Kishino Bawono, pakar hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Jawa Barat. Mas Nino, apa kabar? Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat dinamikanya, Eropa masih belum menyatakan sikap atas Dewan ini. Kemudian Amerika Serikat yang ngelit, yang memimpin tim ini. Ada Israel yang sempat melakukan upaya pendudukan Gaza. Palestina belum jadi anggota di situ. Anda membaca bahwa arah Dewan Perdamaian atau Board of Peace ini benar-benar sudah jelas? Atau masih ada yang Anda pertanyakan di sini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas. Terkait arah dari Board of Peace ini, specifically misal untuk terkait perdamaian atau kemerdekaan Palestina, nampaknya saya masih skeptis, gitu ya. Walaupun tadi dibilang ini akan jadi jalan untuk two-state solution, bahkan untuk kemerdekaan dan perdamaian di Palestina, saya rasanya masih skeptis karena ya ketika kita bicara Board of Peace, berbeda dengan PBB, ketika di PBB kita punya negara-negara lain yang cukup besar yang bisa menjadi penyeimbang Amerika Serikat, yang kadang bisa bilang tidak atau bahkan abstain ketika Amerika pengen membuat suatu policy di level internasional. Ya. Nah, tapi di dalam Board of Peace ini, so far sampai sore ini, negara terbesarnya ya Amerika dan kemudian disusul oleh Israel. Nampaknya kalau dari secara struktur ketika kita melihat piagam yang sudah dibikin, yang kemudian Indonesia juga setuju, rasanya akan sangat disetir oleh chairman-nya, yaitu Presiden Donald Trump, yaitu Presiden Amerika Serikat ini. Dan kalau kita melihat bagaimana rezim Trump 1 dan Trump 2 sekarang berjalan, gitu ya, rasanya rezim Trump ini sangat suportif dengan apapun yang Israel lakukan, termasuk bagaimana mereka bisa cukup bebas untuk melakukan serangan pasca 7 Oktober 2023, termasuk juga dengan meratakan Gaza seperti sekarang, dan itu tidak ada repercussion-nya dari pemerintah AS. Pemerintah AS basically bilang, ya sudah silahkan. Jadi rasanya kalau rezim yang internasional yang dibikin oleh BOP, dibikin oleh Amerika ini akan bicara perdamaian di Palestina, rasanya saya akan skeptis bahwa ini akan genuinely bicara perdamaian di Palestina
mungkin ini akan membicarakan bagaimana Palestina diperlakukan menurut pemerintah Israel. Jadi Anda merasa bahwa Indonesia di posisi yang rugi di sini atau masih ada untung yang didapatkan Indonesia dengan bergabung ke Board of Peace? Oke, terkait untung dan rugi, saya masih bisa melihat ada untungnya dengan pemerintah Indonesia masuk ke Board of Peace. Di bagian mana tuh? Presiden Trump ini adalah presiden yang kalau dilihat, beliau itu sangat take it personally. Kalau ada orang yang mengkritik, itu dia rasa sebagai kritikan personalnya sehingga mengganggu ego, yang kemudian mengganggu mood beliau, sehingga kemudian dia akan menjadi moodnya tidak baik, dia akan memberikan serangan balasan, entah itu sekedar dengan bicara di sosial media, seperti yang terjadi pasca Davos ini. Beliau itu kan cukup banyak melakukan posting di sosial media mengkritik balik orang-orang yang dia anggap tidak friendly dengan proposal Board of Peace-nya dia. Di sisi lain juga yang lebih repot adalah ancaman tarif. Beliau, terutama di rezim kedua ini, di era keduanya, sering menggunakan tarif sebagai senjata diplomatiknya. Indonesia dengan ikut Board of Peace ini, untungnya satu yang bisa saya lihat adalah pemerintah Indonesia bisa memainkan ego dari beliau sehingga tidak menyenggol sensitivitas perasaan beliau, sehingga harapannya urusan-urusan Indonesia dengan pemerintah Amerika, baik salah satunya juga kita masih bermasalah dengan tarif, itu bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Tapi di sisi lain kerugian juga masih ada yang saya bisa lihat gitu ya. Ketakutan saya adalah seperti yang tadi saya bilang, kalau di PBB kita punya negara penyeimbang dari Amerika Serikat. Sebagai contoh dalam DKPBB atau Dewan Keamanan, kita punya 5 negara tetap. Di sana selain Amerika Serikat ada Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Yang sering jika mereka membutuhkan mereka akan memveto. Nah, masalahnya dalam Board of Peace ini, yang punya kemampuan veto itu hanya di chairman-nya, yaitu nanti akan Presiden Trump, atau 2/3 member. Artinya ini sangat berpusat di Presiden Trump. Oke, sorry saya potong di situ. Karena kalau melihat posisi kita di Board of Peace ini, sesungguhnya Indonesia bisa membawa pengaruh nggak sih? Bargaining position kita cukup kuat nggak sih mempengaruhi kebijakan di dalam board itu? Atau sebetulnya nasib kita tuh cuma jadi stempel legitimasi mewakili negara-negara mayoritas muslim aja di dalam tim itu? Saya berpikir lebih setuju ke arah itu ya. Yang karena kedua berarti melanjutkan tadi kita melihat bahwa Presiden Trump itu bersama pengamat-pengamat KI lainnya itu tidak suka dengan skema multilateralisme dan organisasi internasional seperti PBB. Dalam PBB ketika ada penyeimbang berarti dan ada aturan hukumnya, terlepas penerapannya tidak seideal itu ya. Ketika ada hukum, pemerintah Amerika Serikat tidak bisa memaksakan kekuatannya, militer dan ekonominya untuk kemudian memaksa atau mengancam negara lain harus mengikuti perintahnya atau kebijakannya. Nah, di dalam Board of Peace ini, Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya di sana yang akibatnya, selain dia memegang chairman, dia bisa mengontrol dinamika di dalam kelompok ini. Ditambah lagi, chairman itu punya kemampuan untuk memutus keanggotaan secara sepihak. Yang akibatnya, jadi misal nanti ada salah satu negara di Board of Peace yang menurut dia tidak sukai, entah apapun alasannya, tiba-tiba bisa di-cut. Dan saya takutnya kemudian ketika Indonesia di posisi itu ya ingin menyuarakan sesuatu yang berbeda dengan pemerintah Amerika Serikat, takutnya Indonesia kemudian dibuang. Karena ya kekuatannya semuanya bergantung dengan keadidayaan Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan posisi AS memang bersekutu erat dengan Israel sehingga rasanya akan sulit mencapai kata damai itu ya Mas? Iya. Maka bacaannya gimana untuk proyeksi ke depannya? Karena saya memikirkannya begini sih, kalau kemudian semangat awalnya untuk memperbaiki kondisi Gaza, untuk transisi perbaikan di Gaza, sementara Israel yang melakukan pendudukan di Gaza saja ikut bergabung ke situ, apakah akan jadi drama baru dalam tanda kutip untuk bisa mencapai yang katanya damai itu? Tapi kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Tahan dulu di situ, kami segera kembali.
Masih melanjutkan diskusi, Mas Nino, dari pertanyaan saya di segmen sebelumnya, ada Israel, sekutunya Amerika Serikat, yang pernah menduduki atau masih tetap konsisten menduduki Gaza sampai sekarang jadi bagian dari Board of Peace. Sementara kita mendukung kemerdekaan Palestina. Dengan prinsip politik kita yang bebas aktif ini, apakah posisi Indonesia akan tersandra nanti? Oke, kalau pertanyaannya apakah Indonesia akan tersandra, jawaban saya kira-kira akan begini. Balik lagi bahwa Board of Peace itu didominasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Dia jadi satu-satunya negara adidaya, dia bisa mendikte bagaimana dinamika di sana. Termasuk bahkan nanti bisa mengeluarkan anggota-anggota yang dirasa takutnya tidak sejalan dengan polisinya mereka. Yang saya takutkan kemudian jadi poin kerugian Indonesia masuk ke Board of Peace ini adalah ketika Indonesia tidak punya posisi tawar yang cukup baik terhadap pemerintah AS ketika pemerintah Indonesia mengajukan two-state solution yang kemungkinan besar berbeda dengan persepsi bagaimana perdamaian di Israel-Palestina menurut pemerintah Israel, yang saya takutkan kemudian ya nanti pemerintah Indonesia akan disetir jika ingin masih tetap mempertahankan membership-nya di dalam Board of Peace. Supaya apa? Supaya tidak dianggap bermusuhan dengan pemerintah AS, tidak bertentangan dengan polisinya, dan kemudian pertanyaannya kemudian prinsip bebas aktifnya kita, gitu ya, sebagai guiding principle dalam kebijakan luar negeri kita dari zaman dulu. Nah, ketika kita disetir, bebasnya kita di mana? Itu yang kemudian saya juga bertanya bersama teman-teman pengamat lainnya. Oke. Ditambah lagi sampai sekarang Eropa belum bersuara atau belum menyatakan sikapnya akan bagaimana, walaupun bahasanya arah-arahnya menolak. Termasuk saya mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Prancis yang bilang ini menimbulkan kekhawatiran, bahkan disebut sangat jauh dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara Trump sendiri secara sikap negaranya sudah keluar dari banyak organisasi internasional, terutama Dewan Perdamaian PBB. So, menurut Anda ini akan jadi drama baru? Drama barunya ke arah mana ini nanti? Arah yang ingin dibuat Presiden Trump nampaknya itu adalah bermula atau berasal dari ketidaksukaannya beliau terhadap organisasi internasional yang sudah ada, termasuk kenapa kemudian dia mundur dari PBB, gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa PBB punya aturan, PBB sebagai rezim punya hukum yang itu menghambat Amerika untuk bisa membuli negara-negara yang lebih kecil berdasarkan kekuatan ekonomi dan militernya. Dia pengen membuat organisasi pembanding, organisasi apa ya ibaratnya selain PBB, di mana dia bisa membuli negara-negara yang lebih kecil. Ketakutan saya di situ karena yang paling berkuasa di sana, aturan main yang dibikin adalah aturan main ala mereka. Dan di sisi lain bisa disambungkan dengan another kerugian kita masuk ke dalam BOP adalah Presiden Trump itu tidak suka dengan mekanisme multilateralisme, di mana satu negara tidak hanya sendirian bekerja sama dengan negara lain, tapi rame-rame. Beliau itu lebih suka kalau mekanismenya bilateral, jadi satu negara dengan negara lainnya. Efeknya apa ketika multilateralisme? Misalkan Amerika harus bernegosiasi dengan ASEAN secara multilateral, artinya Amerika harus dealing dengan 11 negara. Kekuatannya bisa lebih imbang, tapi kalau itu kemudian ditarik ke level bilateral, yang ditakutkan itu yang akan dibawa di dalam Board of Peace ini, gitu ya, negara-negara yang lebih kecil ini lebih mudah, lebih fragile, lebih rawan untuk dipaksa, untuk ditekan dengan cara apapun yang pemerintah Amerika punya. Dan efeknya apa? Ya organisasi ini kemudian sangat disetir, yang tadi juga saya bilang bahwa saya takutnya bahwa ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana Amerika bergerak, termasuk bagaimana mereka mendefinisikan perdamaian di Israel-Palestina. Ditambah lagi yang terdengar infonya ada iuran keanggotaan juga untuk bisa berada di tim itu. Apakah ini bagian untuk setir itu, untuk bagian awalnya menurut Anda, Mas Nino? Kalau diartikan sebagai bagaimana AS menyetir dengan biaya keanggotaan, saya mungkin tidak terlalu menangkap hal itu ya, bahwa ini adalah bagian dari menyetir, tapi ini bagian juga dari keinginan
Trump yang sebetulnya terlihat dalam pola-pola sebelumnya, Presiden Trump itu tidak suka untuk kalau Amerika ibaratnya harus menomboki, memberi subsidi kepada organisasi internasional atau rezim internasional, dia pengennya bahwa anggota-anggota yang join ke dalam organisasi internasional itu juga kontribut sama seperti Amerika. Baik. Ini bisa kita lihat seperti di NATO, Presiden Trump ini berulang kali pengen bilang bahwa negara-negara anggota lainnya juga harus kontribut seperti Amerika kontribut, sebesar Amerika kontribut, yang mana nampaknya negara-negara lain juga keberatan. Oke. Nah ini Indonesia nggak tahu gimana, apakah akan join untuk ikut bayar segitu atau tidak. Oke, singkatnya menurut Anda Indonesia bisa berbuat apa menunjukkan posisi kita tegas untuk kemerdekaan Palestina, tapi kita juga akan menerapkan politik bebas aktif karena kita udah kadung masuk ke Board of Peace ini? Ini yang agak susah sih Mas jawabannya. Bagaimana Indonesia bertindak di dalam Board of Peace. Board of Peace juga isinya negara-negara yang nampaknya akan mengikuti bagaimana Amerika bertindak. Jadi kalau jawaban biasanya bahwa Indonesia harus punya negara-negara sekutu, negara-negara lain yang sependapat, yang sesuara dengan kita. Nah masalahnya sekarang makin sedikit negara-negara yang berani menyuarakan kepentingan Palestina yang sama dengan Indonesia, bahwa Palestina harus merdeka dengan cara two-state solution dan semacamnya. Rasanya makin dikit. Saya sendiri pun juga, maaf, saya nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, tampaknya juga akan jadi challenge, dan Eropa ada peluang nggak untuk berubah pikiran menurut Anda? Tergantung dari nanti bagaimana retaliasi dari Presiden Trump, terutama juga nanti terkait Greenland ya. Baik. Karena so far mereka berani berkata lain, tapi nggak tahu dalam jangka panjang bagaimana. Oke, baik Mas Nino, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam Mas. Terima kasih atas kesempatannya, selamat malam.